Libur telah tiba. Dengan gembira, kamu bergegas pulang, mengenakan pakaian terbaikmu, dan pergi ke rumah temanmu yang megah, lengkap dengan gerbang berhiaskan lampu-lampu dan musik yang terdengar dari dalam rumah. Kamu pun masuk ke dalam sebuah aula yang lapang, ada grup band rock yang sedang beraksi, orang-orang berpakaian menarik, berdansa, mengobrol, minum koktail, dan makan pizza. Lalu, kamu menuju ke halaman belakang. Suasananya justru lebih seru daripada di dalam. Orang-orang main air di kolam sambil melempar bola, sementara DJ memainkan musik funky. Ini adalah pesta terbaik seumur hidupmu. Kamu bertemu banyak cowok dan cewek keren, mengobrol, berdansa, serta makan dan minum bersama mereka. Lagu yang dimainkan band rock tadi sungguh meriah, dan saat lelah berdansa, kamu pun berenang di kolam renang. Tengah malam, kembang api dilepaskan ke langit. Cahaya warna-warni menghiasi langit malam. Yeay! Pagi, kamu bahkan tidak ingat bagaimana kamu tertidur. Kamu terbangun di salah satu kamar di rumah temanmu itu dan mendengar suara musik. Kamu membuka pintu, turun ke bawah, dan pestanya masih berlangsung. Band rock semalam masih saja bermain dan masih banyak orang berdansa. Kamu pergi ke halaman belakang dan meloncat ke kolam untuk menyegarkan diri. Kamu sudah berencana hendak berkemah hari ini. Tapi karena pestanya masih berlangsung, kamu memutuskan untuk tetap tinggal. Musik, orang-orang, kolam renang, makanan, koktail, dan lantai dansa. Malam pun tiba dan pagi. Kamu mendengar musik itu lagi. Kamu turun ke aula utama, band rocknya masih saja beraksi. Tapi mereka tampak lelah. Kaleng minuman energi berserakan di panggung. Kamu tidak melihat orang-orang yang kamu temui kemarin, tapi ada banyak wajah-wajah baru. Tak ada yang berenang di kolam karena hujan, DJ sedang tidur di kursi, musiknya diputar otomatis. Semua sudah tidak seru lagi. Kamu sarapan keripik dengan soda dan pulang ke rumah untuk mandi. Ketika menyusuri jalan pulang, kamu mendengar tetanggamu juga sedang mengadakan pesta, tapi kamu tidak peduli. Sesampainya di rumah, kamu memutar keran, airnya tidak mengalir. Sepertinya telah terjadi sesuatu sehingga air tidak mengalir di area rumahmu. Kamu memutuskan untuk kembali ke rumah temanmu yang semalam berpesta dan mandi di sana. Kali ini, band yang baru yang beraksi. Makin banyak orang datang, dan akhirnya kamu yang sudah selesai mandi memutuskan untuk tinggal di sini sehari lagi. Seseorang memesan pizza dan minuman, kamu pun lanjut makan dan berdansa. Pagi, telingamu berdenging karena musik di sekitarmu. Kamu berniat meninggalkan pesta ini selamanya. Tapi ketika turun ke aula, kamu malah mendapati temanmu di atas panggung. Dia berkata bahwa siapa saja yang tinggal di pesta ini selama setahun penuh akan mendapat hadiah 1 miliar rupiah. Kamu pun takjub dan memutuskan untuk tinggal. Seminggu telah berlalu, pendengaranmu sudah beradaptasi dengan musik di pesta. 2 hari sekali, band rock dan DJ-nya diganti. Orang-orang baru bermunculan di rumah itu, tapi ada juga wajah-wajah yang tak asing lagi. Ternyata kamu bukan satu-satunya orang yang ingin memenangkan hadiah 1 miliar. Juli, kamu berkeliling rumah memakai sandal, melewati kerumunan orang yang sedang berdansa, sebuah band rock sedang bermain, tapi kamu tak peduli lagi, kamu telah memakai penyumbat telinga. Kamu berhenti dari pekerjaanmu dan terbiasa dengan gaya hidup pesta. Kamu baru saja membersihkan kamarmu, tapi sore harinya sepasang pria dan wanita makan malam di sana. Kamu pun kesal dan tidur di kamar lain. Agustus, kamu sudah mengenal setiap sudut rumah ini. Omong-omong, kondisi rumahnya jadi tidak terawat hari demi hari. Dindingnya retak, warna langit-langitnya menguning, lantainya berderit, dan juga tercium aroma tidak sedap di mana-mana. Di salah satu kamar, kamu menemukan banyak tumpukan kotak pizza kosong. Kamu tak tahan melihatnya, perutmu sudah cukup bermasalah karena semua makanan cepat saji ini. Kolam renangnya pun kotor, tapi kadang-kadang orang masih saja berenang di sana. DJ-nya terus berganti-ganti, tapi musiknya tidak. Kamu juga bertemu orang-orang yang telah tinggal di rumah ini sama lamanya denganmu. Mereka tidak tampak bugar, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dan rambutnya pun berantakan. Kamu penasaran apa penampilanmu lebih baik dari mereka? Dan kamu segera mencari cermin. Tapi ternyata semua cermin telah pecah. September. Berjalan di dalam rumah jadi sulit sebab kakimu lengket di lantai. Sisa-sisa pizza dan camilan berserakan juga berjamur. Ditambah lagi, tikus-tikus berkeliaran di seluruh rumah.
Sebagian tamu terus berdansa, yang lain tidur begitu saja di atas lantai. Ada juga yang mengangkut TV keluar rumah. Pesta itu jadi mimpi buruk. Esok paginya, kamu bangun dan memutuskan untuk memperbaiki semuanya. Kamu pergi ke kamar mandi, mencari alat pel dan ember, turun ke bawah, dan mulai membersihkan lantai. Kamu bergerak sesuai irama musik. Orang-orang di sekelilingmu mulai ikut bergabung, bersih-bersih bersama seru juga. Lalu, kamu pergi ke kolam, mengeluarkan semua sampah dengan jaring. Setelahnya, kamu memasukkan bubuk pemutih ke dalam kolam. Hampir 2 hari kamu tidak tidur untuk membuat rumah ini jadi bersih bersinar. Semua kamar jadi berkilau, tidak ada lagi tikus, udara jadi harum, dan bahkan alat musik milik personil band pun jadi bersih. Kamu tidak kuat lagi berdiri dan langsung roboh di kasur. Lalu kamu tertidur. Kamu tidur hampir seharian penuh dan tiba-tiba terbangun karena sekelompok orang menyerbu masuk kamar. Mereka tertawa, mengotori lantai, dan menumpahkan minuman. Kamu turun ke aula bawah dan mendapati dirimu berada di tengah pesta yang baru. Semua orang berdansa, makan pizza, dan merusak rumah. Tidak! Kamu meninggalkan rumah dengan putus asa. Ini tak bisa dibiarkan. Masih ada 8 bulan sampai hadiah dibagikan. Tapi kamu tahu, kamu tak akan bisa menjalaninya. Kamu berlari keluar rumah dan mendapati pesta yang lain. Tepat di jalanan, orang-orang sedang bersukaria dan berdansa. Terdengar musik di mana-mana. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kamu pergi ke toko terdekat, orang-orang menyambar apapun dari rak, mengobrol sambil menghentakkan kaki mereka sesuai irama musik. Kamu berlari ke toko lain dan melihat pemandangan serupa. Perpustakaan, kafe, pusat pemerintahan, sekolah, lapangan olahraga, semuanya berubah jadi gelap malam. Kamu bertanya kepada orang-orang apa yang sedang terjadi, tapi jawaban mereka hanya, "Kami cuma lagi senang-senang." November, kamu pun sudah berlapang dada menerima bahwa semangat pesta telah meracuni dunia. Pabrik, pasar, rumah sakit, dan toko berhenti beroperasi karena semua orang sibuk berpesta. Jalanan penuh sampah, orang-orang tampak lelah, tapi entah bagaimana mereka juga tampak senang. Air di pemukiman telah dimatikan dan semua orang mandi di danau di tengah kota. Syukurlah, makanan masih ada dan orang saling berbagi. Januari, salju pun turun. Otot-otot kakimu jadi kuat karena terbiasa berdansa. Tidak ada lagi musik elektronik karena tidak ada lagi listrik. Band rock memainkan drum dan gitar akustik. Sebagian bahkan memukul-mukul tempat sampah dengan tongkat. Kamu merasa kamu sudah gila. Kamu tertawa tanpa alasan. Dan bahkan di tempat sunyi sekalipun, suara musik masih terngiang di telinga. Maret, salju telah mencair dan orang masih bersenang-senang. Mereka seperti baru keluar dari gua. Mereka yang letih berdansa pergi meninggalkan kota menjadi pertapa. Sebenarnya ini adalah tren baru. Mei, kamu tidak tahu ini tahun berapa, bulan apa dan hari apa. Tapi kamu sudah belajar cara menyalakan api tanpa alat apapun kecuali tongkat kayu dan batu. Kamu bisa bermain musik dengan tong sampah dan berburu. Orang-orang yang bosan membawa pergi seisi rumahnya dan naik kuda berkeliling kota. Sepertinya pesta telah ada cukup lama dalam kehidupanmu, pasti sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu naik ke atap bangunan yang paling tinggi dan melihat seisi kota bersenang-senang. Terdengar teriakan gembira dan bunyi gelas-gelas pecah. Kamu berbaring telentang dan hanya menatap langit. Untuk pertama kalinya, kamu merasa damai. Juni, tiba-tiba pesta berakhir. Kegembiraan dan suasana pesta lenyap dalam sekejap. Dan orang-orang telah menyadari segala konsekuensinya. Tetapi kerennya, tidak seorang pun yang tampak kesal. Semua orang beristirahat dengan baik. Tidak seorang pun tahu apa yang telah merasuki mereka dalam waktu yang begitu lama. Dan sepertinya planet ini telah memberikan kita kesempatan untuk rileks dan beristirahat dari kehidupan modern yang penuh tekanan.